Kakek saya Muslim, bapak saya Muslim, bahkan bapak saya itu guru agama Islam, dan saya sendiri pun lahir Muslim. Saya seorang Muslim yang setia, rajin. Kalau selama bulan Ramadan itu selalu puasa, tidak pernah bolong sehari pun. Dan setelah saya bisa baca Al-Quran, di bulan-bulan puasa, masa-masa traweh, saya selalu ikut baca Al-Quran. Apa yang diajarkan bapaknya Bapak terhadap Bapak pada saat Bapak di Islam? Silakan, Pak. Jadi maklum kalau di kampung itu, Pak, boleh saya katakan bapak saya sendiri pun tidak tahu baca Al-Quran, Pak. Bapak saya Muslim, bahkan bapak saya itu guru agama Islam. Bapak saya sendiri pun tidak tahu baca Al-Quran, Pak. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Saya beri nama, Bu, gila dan bego, saudara-saudara. Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya bapaknya ngaku guru agama tapi nggak bisa baca Quran, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang ngaku-ngaku guru agama tapi tidak bisa baca Quran. Ya, video kita beberapa jam yang lalu tentang bersyahadatnya 3 orang anak Dr. Karissa Grani ternyata membuat Sincopa Pincopi ini kekurangan vitamin D3, B12, kalsium, dan zat besi, sahabat. Sehingga sejak beberapa jam yang lalu rambutnya itu menjadi ubanan, sahabat. Rambut oncop sebelum nonton anak Dr. Karissa masuk Islam. Dan ini rambut oncop sesudah nonton anak Dr. Karissa syahadat. Kekurangan vitamin dan mineral ya. Jadi sel-sel rambutnya itu langsung lemah, sahabat, melihat 3 orang anak Dr. Karissa Grani ini syahadat. Ada aja kaitannya. Ya Anda kalau nggak percaya, memang itu penyebab uban itu, sahabat. Kekurangan vitamin ya dan mineral. Searching aja di internet kalau nggak percaya. Ya tapi kalau Sincopa Pincopi itu diawali dengan banyaknya para mu'alaf gitu, sahabat. Nah sehingga Sincopa Pincopi ini berusaha untuk menghibur diri, kemudian menghadirkan orang-orang entah dari mana dia datangkan. Yang kemudian orang yang dia datangkan itu bukannya untuk menghibur dia, malah tambah uban. Bukannya menghibur si oncop, malah membuat vitamin oncop makin berkurang, sahabat. Kita saksikan video berikut. Dan pada malam hari ini begitu luar biasa kasih Tuhan kepada narasumber sehingga beliau bisa menyembah Tuhan. Tentu melalui pengalaman, mengalami Tuhan yang ajaib itu. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan bersama-sama supaya kita akan diberkati lewat kesaksian ini. Oke, kita sambut Bapak Rustam Effendi. Selamat malam Pak Rustam. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat malam, Bapak. Mari kita akan dengarkan bersama-sama apa yang telah terjadi, apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan Pak Rustam Effendi. Oke Pak, terima kasih Bapak sudah hadir. Ya, di sini teman-teman sudah menunggu untuk mendengarkan kesaksian Bapak. Bagaimana kisah selengkapnya Bapak bisa ceritakan kepada kami semua. Posisi duduknya mungkin agak mundur sedikit Pak, supaya supaya wajahnya lebih kelihatan, wajah yang diberkati Tuhan, wajah yang cerah, wajah yang penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Baca. Silakan Pak. Nama saya Rustam Gultom. Rustam Effendi. Rustam Gultom. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Belum mulai saja Sincopa Pincopi ini dah paksa cacing pita di perut kita itu menari-nari.
Iya, belum lagi kesaksian, baru opening itu udah ketahuan rusaknya. Memang lah orang-orang rusak nih kalau tampil. Bikin ngakak ya sahabat. Ya kata Sincop Papincopi namanya Rustam Effendi. Narakoplak bilang namanya Rustam Baskom. Maksud kami Rustam Gultom. Ini yang salah yang mana? Oncop, oncop. Kita lanjutkan yang lebih koplak berikut sahabat. Dulu keluarga kami semua, keluarga buyut saya itu, kakek saya Muslim, bapak saya Muslim, bahkan bapak saya itu guru agama Islam, dan saya sendiri pun lahir Muslim. Saya seorang Muslim yang setia, rajin. Kalau selama bulan Ramadan itu selalu puasa, tidak pernah bolong sehari pun. Dan setelah saya bisa baca Al-Quran, di bulan-bulan puasa, masa-masa traweh, saya selalu ikut baca Al-Quran. Ini lagu yang biasa digunakan oleh Narakoplak Sincop Papincopi untuk meyakinkan orang bahwa dia itu dulunya Islam yang taat ya sahabat, lahir dari orang yang beragama Islam, bahkan bapaknya itu guru agama Islam gitu ya, sehingga dalam beribadah dia nggak pernah bolong puasanya, juga fasih dalam membaca Al-Quran. Nah jadi orang bulan Ramadan itu kan ada tadarus, dia selalu ikut. Ini adalah lagu untuk meyakinkan orang. Nah, lalu bagaimana kita orang Islam menanggapi pernyataan ini? Tentu kita tidak bisa terima saja seperti Oten, imani saja atau imajinasi saja. Iman dan imajinasi itu beda tipis ya. Kalau mereka bisa imani saja, kalau kita nggak bisa. Harus kita cerna dulu, nih betul apa tidak. Harus kita buktikan. Makanya Pak Syahrul datang untuk membuktikan, memverifikasi betul enggak apa yang disampaikan itu. Berikut videonya sahabat. Satu pertanyaan saya, pertanyaan yang sederhana saja buat Bapak. Konsep tauhid apa yang diajarkan bapaknya Bapak terhadap Bapak pada saat Bapak di Islam? Silakan Pak. Jadi maklum kalau di kampung itu Pak, boleh saya katakan bapak saya sendiri pun tidak tahu baca Al-Quran Pak. Bapak saya Muslim, bahkan bapak saya itu guru agama Islam. Bapak saya sendiri pun tidak tahu baca Al-Quran Pak. Dan menikah pun secara Muslim. Istri saya itu Kristen. Gila dan bego, saudara-saudara. Kau kurang ngajar kau. Emang gue pikirin itu. Kukira bangke, ternyata bangke beneran. Awalnya meyakinkan kali ya, kalau dia itu berlatar belakang dari Islam gitu. Tapi ketika ditanya satu hal, pertanyaan Pak Syahrul ini bagus juga ya. Apa yang diajarkan oleh bapaknya bapak kepada bapak? Dari pertanyaan dia bingung deh tuh. Ya, untung nggak ditanya begini. Apa yang diajarkan oleh bapaknya bapak, bapak dari bapaknya bapak kepada bapak? Makin ciut ulungnya ke dalam. Ya, bapaknya intinya ya. Apa yang diajarkan bapak Anda kepada Anda waktu Islam itu, itulah inti pertanyaannya. Jawabannya apa coba? Sejujurnya bapak saya itu nggak bisa baca Quran katanya. Padahal Pak Syahrul nggak nyuruh dia baca Quran loh ya. Enggak, yang ditanyakan Pak Syahrul itu apa yang diajarkan bapaknya bapak kepada bapak waktu kecil dulu atau waktu Islam dulu. Jawabnya langsung bapak saya nggak bisa baca Quran. Ini kan ketahuan betul kadalnya sahabat. Ya, kafir dari lahir. Nanti kita buktikan kalau Anda tidak percaya bahwa dia ini orang Kristen asli. Nanti di akhir video kita tampilkan cuplikannya. Dia ngakunya dari Kristen ya. Nenek buyut itu Kristen semua. Nah kan nggak masuk akal. Kontras sekali apa yang disampaikan di awal dengan yang sekarang. Bapaknya guru agama Islam. Jadi guru agama Islam yang mana yang nggak bisa baca Quran? Lalu guru agama Islam yang mana yang tidak tahu hukumnya menikah beda agama? Makanya saya katakan nih kadal sahabat. Masa seorang guru agama Islam nggak tahu hukum itu? Nggak pernah mengajarkan itu kepada anaknya. Karena memang dasarnya dia oten. Nah ini buktinya sahabat. Dulu keluarga kami semua, keluarga buyut saya itu semua Muslim, semua Kristen.
Dulu keluarga kami semua, keluarga buyut saya itu semua Muslim, semua Kristen. Kau kurang ngajar kau. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Mampus kan, impoten kau coba. Ditampol sama narakoplaknya sendiri, sahabat. Nah, itu pengakuannya ya, dia sendiri yang bilang ya bahwa dia nenek buyutnya itu dulu oten, sahabat. Jadi nggak salah kalau dia nggak pernah diajarkan oleh bapaknya baca Quran dan tidak tahu hukum menikah beda agama gitu. Jadi apa kesimpulan dari video ini? Kesimpulannya adalah oten kalau memberikan kesaksian mau tampil itu mereka copot dulu kemaluannya. Copot dulu baru ngomong supaya plong menyampaikan kebohongan gitu ya. Kalau sahabat semuanya, demikian saja video koplak kita ini. Sampai jumpa di video koplak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang. Suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai udel akan udelnya bolong. Biarin. Malam kudus, sunyi senyap. Yesus naik sepeda, diboncengnya Mr. M. Burung muli si burung bawang terbang tinggi bagai layangan. Abang Bantri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang murna dong, banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Ini parah nih.